itu Shalom Inang Aritonang, selamat pagi. Ayo semua, ayo kita beribadah, kita masuk dalam mezbah doa pagi. Belum sembuh tenggorokannya ya, Nak? Belum, Mang, yang masih ada, Mang. Itu ya, iya. Makanya kemarin kita Mang nggak ke gereja. Oh iya. Iya, Nak ya. Ya, terus kita doakan ya, Nak. Ya, Mang, pagi, Mang. Selamat pagi. Iya, selamat pagi ya. Baik, ini sudah jam 5 lewat 1 menit. Kita memulai sembari kita menunggu teman-teman kita untuk bisa bergabung. Jadi saya percaya bahwa kita pagi ini semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati, dan tentu damai sejahtera Tuhan dan sukacita yang melimpah ruah dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mulai di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Bapa yang sungguh ajaib dan luar biasa. Bapa yang mengasihi kami yang tidak pernah terbatas. Terima kasih untuk buat nafas yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, buat hari yang Tuhan berikan. Sungguh luar biasa Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga menjadi milik-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur. Itulah sebabnya kami memuji menyembah-Mu. Kami memerlukan Engkau sebelum kami Tuhan untuk Bapa di surga melakukan segala aktivitas kami. Kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami dengan darah-Mu. Tuhan terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
Mari kita ulangi lagi, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya Tuhan, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Engkau telah memberikan nafas hidup pada pagi hari ini bagi kami Tuhan. Oh, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu. Terima kasih. Dapat kami balas anugerah-Mu Tuhan, tidak dapat kami balas kasih-Mu. Banyak hal yang Engkau perbuat bagi kami Tuhan, tiada henti-hentinya kami menyembah-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai hari kami Tuhan, sebagai rasa syukur kami datang kepadamu Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Yesus. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya. Oh, layakkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Kemurahan-Mu lebih dari
haleluya. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidah memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Harus kami akui Tuhan pada pagi hari ini oleh karena kemurahan-Mu kami ada sebagaimana ada Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami percaya Tuhan pujian pengagungan kami, Roh Kudus telah menyempurnakannya di hadapan hadirat Bapa. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu atas kami sekalian Tuhan, dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan pada mezbah doa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap perkataan hamba-Mu ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan membangun iman jemaat yang mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua, biarlah dapat kami memahami kebenaran firman-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Haleluya, yang diberkati katakan amin, amin, haleluya. Baik saudaraku kekasih dalam Tuhan, saya ucapkan sekali lagi selamat pagi bagi kita semua, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang sudah disembuhkan dan diurapi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengungkapkan kepada kita sebuah renungan. Saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-6. Saya share bagi kita semua. Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-47. Sampai dengan ayat yang ke-49. Ya. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan ayat 49. Firman Tuhan berkata demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, tentu orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang saleh, yang taat kepada firman Tuhan. Di dalam ayat 46 tadi dia berkata begini, setiap orang yang datang kepadaku, ayat 46 saya ulangi, mengapa kamu berseru kepadaku,
Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan kepadamu. Nah, Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Orang atau Tuhan sangat peduli dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, saudaraku. Bukan setiap orang yang Kristen yang sudah percaya lalu hanya mengatakan dengan mulutnya, aku percaya kepada Tuhan. Dia sering datang beribadah. Dan mungkin saya katakan saudara, mungkin sering juga ikut di dalam doa pagi seperti macam begini. Tetapi yang Tuhan mau tidak cukup hanya sampai kita rajin di dalam datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya teringat di dalam Mazmur pasal yang ke-16, ayat yang ke-11, ya dikatakan di sini, ya pasal 16, saya sharing kepada kita. Dikatakan begini, saudara. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Perhatikan di sini saya ulangi, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, perhatikan di sini bahwa Allah memberitahukan kepada kita jalan kehidupan, dan ada sukacita yang berlimpah-limpah di tangan kananmu, ya di tangan-tangan Tuhan ada nikmat senantiasa. Artinya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang dikatakannya kepada kita adalah jalan kehidupan, saudara. Dan pada waktu kita taat kepada kebenaran itu, ada sukacita yang kita nikmati di sana, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan ya di dalam yang sudah kita baca tadi dalam Lukas pasal 6, ya ayat 47 tadi, ya di dalam ayat selanjutnya dikatakan, mengapa kamu berseru-seru, 47, setiap orang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam kitab Yakobus juga mengatakan, berbahagialah orang, jangan datang engkau hanya untuk mendengar, tetapi kamu menjadi pelaku firman Tuhan itu. Itulah orang-orang yang berbahagia. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita berseru Tuhan, Tuhan kepadanya, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan. Sehingga dikatakan di sana, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Nah, perhatikan ada dua bangunan, betul bangunan itu sama, saudara. Tetapi yang membuat perbedaan adalah fondasinya. Dan fondasi rumah yang digali dengan dalam-dalam adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tetapi sebaliknya, kalau hanya mendengar tetapi tidak menjadi pelaku kepada firman Tuhan itu, diumpamakan seperti bangunan yang kedua, yaitu yang mendirikan rumah yang tidak ada dasar. Bahkan di dalam referensi, di dalam Matius, ya dikatakan begini, orang yang mendirikan bangunan yang kedua ini diumpamakan seperti bangunan yang didirikan di atas pasir. Di mana ada datang banjir, maka roboh ya rumah itu, saudaraku kasih dalam Tuhan. Nah, berarti saudaraku, ya dalam kehidupan ini juga, mari kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan itu. Kita tetap taat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Sehingga di masa-masa yang kita alami dalam masa-masa sukar, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita tidak akan goyah. Karena kenapa? Karena kita menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan. Sekalipun banyak iming-iming, sekalipun kesulitan kehidupan yang melanda, saudara, dunia ini sedang resesi, saudaraku kasih dalam Tuhan. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka akan ditopang oleh firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah dasar bangunan yang teguh, yang membuat kita tidak akan goyah di dalam Kristus, saudaraku.
Dalam Roma pasal yang di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, Bapak Saudara, berkata begini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, Injil atau perintah atau firman Tuhan, saudaraku kekasih dalam Tuhan, itulah kekuatan kita. Itulah yang menjaga kita sehingga tidak akan goyah, saudaraku. Karena oleh sebab itu, mari kita memulai hari kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, terus-menerus saudara kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya saat kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka genap kitab suci ini bahwa kita mendirikan fondasi iman kita di dalam iman yang teguh, yaitu firman Allah. Itu saja menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala dalam firman Tuhan ini. Bapa di surga, dalam nama Yesus, hamba telah menyampaikan firman-Mu kepada kami sekalian, Tuhan, yang bergabung di dalam mezbah doa ini. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memeteraikan firman-Mu bagi kami, ya Tuhan. Dan layakan kami, Tuhan, berikan kepada kami Roh Kudus-Mu untuk kami menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar saja, ya Tuhan. Sebab orang yang hanya mendengar tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, Engkau berkata, Tuhan, bahwa kami menipu diri kami sendiri, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami naikkan syafaat kami sebentar lagi, Tuhan. Kuduskan kami dengan darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, pada kesempatan ini saya mohon kepada Kak Pesta, kakak yang itu ya, yang doa sama kita ya, yang menaikkan syafaat. Nanti doakan ya bangsa dan negara kita Indonesia dalam pandemi ini, ya supaya ya Tuhan tolong, supaya Tuhan melepaskan bangsa kita ini dan juga resesi ya, atau ekonomi yang sedang melarang bangsa kita, ya Kapesta doakan dan juga jemaat ya doakan supaya Tuhan tolong, supaya tetap kuatkan mereka. Dan saya nanti yang akan berdoa ya untuk orang-orang yang sakit dan hal-hal yang lain yang bisa saya doakan nanti. Ya, jadi itu saja. Mari kita angkat pujian Yesus Yesus, dengar doaku. Haleluya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan gantui, bila berkat. Yesus Tuhan penebusku, Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Orang lain kau ambil diri, jangan jalanku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, jangan doaku. Baik, Kak Pesta, ya,
doa. Haleluya Bapa. Ini yang menjadi pengakuan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa buat setiap pertolongan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang malam telah kami lalui ya Tuhan. Biarlah Tuhan pemeliharaan-Mu Tuhan nyata bagi hidup kami. Biarlah sepanjang hidup kami satu hari ini Bapa. Kami mau berjalan dan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kemampuan kami pergi Tuhan, apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat GBI Kota Daud ya Tuhan. Biarlah pemeliharaan penyertaan-Mu Tuhan nyata bagi jemaat GBI Kota Daud ya Bapak. Mulai yang terkecil sampai yang terbesar Tuhan. Mulai yang tertua sampai yang termuda Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan nyata bagi seluruh jemaat GBI Kota Daud ya Bapak. Berkati beri kami pertumbuhan iman yang sempurna di hadapan-Mu Bapa, supaya semakin hari semakin kami layak Tuhan, semakin hari kami semakin mengerti maunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dalam Engkau memberikan kami kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini ya Bapa. Engkau berikan kami kemampuan, Engkau berikan kami kekuatan ya Tuhan. Biarlah iman kami tetap hanya tertuju kepadamu ya Bapa, sebagai Raja di atas segala Raja Tuhan. Segala kecemasan, kekhawatiran, dan kegalauan dalam setiap hidup kami seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau senantiasa Tuhan menyempurnakan sukacita kami Tuhan, agar kami selalu bersukacita di dalam Engkau ya Bapa. Engkau berikan kami sukacita yang baru ya Bapa, semangat yang baru Tuhan. Engkau berikan kami damai sejahtera yang baru daripada Engkau Bapa, agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami tetap teguh Tuhan, dan iman kami tetap hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Berkati setiap usaha pekerjaan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mungkin banyak di antara kami Tuhan yang banyak kehilangan pekerjaan ataupun gaji penghasilannya dipotong ya Bapak. Tapi biarlah itu Tuhan senantiasa Tuhan Engkau kuatkan seluruh sidang jemaat-Mu Bapak untuk menghadapi semuanya itu Tuhan. Biarpun apapun yang terjadi Tuhan, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau ya Bapak. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah kami selalu mengasihi Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan, berkati para keluarga, para ibu rumah tangga Tuhan, dan seluruh anak-anak yang ada ya Bapak, mulai yang TK Tuhan sampai yang perguruan tinggi Tuhan. Biarlah Tuhan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata bagi seluruh jemaat GBI Kota Daud ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati Tuhan bangsa dan negara kami Bapak. Kalau Allah yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Jika kami tahu Tuhan izinkan virus corona terjadi di bangsa ini Bapak, Tuhan pasti punya rencana yang terindah Bapak. Biarlah kami Tuhan tetap setia Tuhan, tetap mengandalkan Engkau Bapak. Berkati perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Kau pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan, jauhkan dari resesi Tuhan, sehingga bangsa kami boleh terbebas dari resesi ya Bapak. Biarlah belas kasih pertolongan menyata bagi bangsa kami Bapak. Berkati gereja-gereja yang ada di bangsa ini ya Bapak, baik gereja kecil ataupun gereja besar, gereja di kota-kota, di desa-desa, di lembah, di gunung, dan Tuhan penyertaan Tuhan nyata di gereja-gereja yang ada ya Bapak. Berkati para di mana mereka memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pertolongan penyertaan-Mu Tuhan nyata bagi mereka Bapak. Engkau beri kekuatan, kemampuan, dan kesehatan ya Bapak, untuk dapat memberitakan Injil-Mu Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Bapak. Sehingga saat firman-Mu disampaikan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, berkati setiap Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, baik di luar kota atau di luar lembah Tuhan, berkati seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah pernyataan pertolongan Tuhan nyata bagi mereka Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Bapak, kekal selalu berkati Tuhan, memimpin kami Tuhan. Bagaimana Pak Jokowi Tuhan serta jajarannya Tuhan, serta keamanan TNI Polri Tuhan, biarlah Engkau berikan mereka kekuatan dan kemampuan Tuhan, supaya dapat mereka memerintah Tuhan, menjalankan roda pemerintahan Tuhan dengan penuh takut akan Engkau Bapak. Engkau berikan mereka hikmah Tuhan, hikmah daripada Allah Tuhan. Engkau berkati tim medis Tuhan untuk dapat segera mendapatkan obat Tuhan, untuk dapat menyembuhkan Tuhan setiap orang-orang yang terkena virus corona Bapak. Engkau berikan Tuhan mereka kekuatan Tuhan, Engkau berikan mereka kemampuan Tuhan, Engkau berikan hikmah, Engkau berikan mereka kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami seluruh sehingga bangsa kami Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan hanya mengandalkan Engkau Tuhan untuk Raja di atas segala raya. Terpujilah Engkau Bapak,
kehidupan satu hari kami taruh perkiraan Tuhan dalam pemeliharaan pernyataan Tuhan bagi nyata dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua umat-Mu ya Tuhan, khususnya kepada orang-orang yang sakit. Kami berdoa Tuhan kepada-Mu untuk meminta pertolongan-Mu atas Tuhan sakit dari Inang Aritonang Tuhan, yang sampai saat ini Tuhan pita suaranya masih belum terpulihkan Tuhan. Tapi Tuhan, dari tempat ini Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau Allah yang menjamah pita suara dari Inang Aritonang Tuhan. Belas kasih-Mu atasnya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Inang Aritonang disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan Inang Rio Simanjuntak Tuhan. Tuhan Engkau Allah Tuhan yang menjamah sakitnya Tuhan. Engkau tolong dia Tuhan. Engkau, oh Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu Bapa. Segala virus-virus, bakteri-bakteri, bahkan mungkin Tuhan kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kesehatan dari Inang Aritonang, Inang Rio Simanjuntak Tuhan. Kami tolak, kami ikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Baik Tuhan sakit kepala maupun Tuhan penyakit-penyakit yang lain Tuhan yang kami tidak sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan kuasa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan kepada keluarga Bapak Ibu Marbun, Bapak Ibu Angel Marbun ya Tuhan. Bapak Engkau berkati keluarga ini. Apa yang menjadi Tuhan kerinduan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau luluskan Tuhan permohonan mereka di hadapan-Mu Bapa. Berikanlah kepada mereka Tuhan seorang anak putra yang telah Engkau sediakan bagi mereka ya Tuhan. Anak putra Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau luluskan permohonan ini kepada mereka, supaya mereka melihat dan mengalami sendiri kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Tolong nyatakan kuasa-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk keluarga Bapak Ibu Sidabutar di dalam penjualan rumah mereka Tuhan yang ada di Pondok Ungu dan juga di Harapan Elo. Ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mendatangkan Tuhan pembeli, oh Tuhan, sesuai dengan harga yang mereka harapkan Tuhan. Kami percaya sekalipun Tuhan kami sadar di dalam Tuhan daya beli masyarakat Tuhan yang semakin berkurang. Tetapi kami percaya bila Tuhan yang melakukan perkara yang ajaib, tidak ada hal yang mustahil bagi-Mu. Begitu juga keluarga Bapak Ibu Adam Tuhan dalam pergumulan mereka, dalam penjualan kafling tanah yang ada di Pekanbaru, dan juga penjualan rumah mereka di daerah Melur, Pekanbaru Tuhan. Bapa, luluskan Tuhan permohonan mereka Tuhan. Jamah Tuhan, Bapa datangkan para Tuhan pembeli-pembeli rumah dan juga Tuhan kafling yang mereka akan jual Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa setan yang mencoba menghambat segala berkat dan penjualan rumah ini, kami tolak, kami ikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Kapesta, Engkau berkati, dan juga dalam, oh Tuhan, oh Bapa, jodohnya Engkau berikan yang terbaik baginya ya Tuhan. Dan juga Engkau berikan Tuhan, Bapa, oh Tuhan, kualitas Tuhan di dalam, oh pelayanannya, dan juga Tuhan di dalam pekerjaannya. Jadikan dia menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi naik dan bukan turun. Begitu juga hamba-Mu Herni dan juga adiknya Tuhan, Ita dan juga Wati Tuhan. Bapa, Engkau memberkati mereka Tuhan dalam pelayanan mereka, bahkan di dalam pekerjaan mereka. Dan juga Oma Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Allah Tuhan yang tetap menghibur dan menguatkannya Tuhan. Supaya apa yang menjadi kerinduan dari Oma Elia Tuhan, Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi keluarga ini. Engkau tolong mereka nyatakan kuasa-Mu. Dan dimanapun Tuhan, umat-Mu yang memiliki kehidupan yang kesulitan Tuhan, bukakan jalan bagi mereka dengan cara-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka mengalami kekuatan Tuhan. Akhirnya pada kesempatan ini Tuhan kami akan akhiri ibadah mezbah doa pagi ini Tuhan. Bapa, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demi nama Yesus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudaraku kekasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, mengawali keluar masukmu mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang diberkati katakan amin, amin. Haleluya. Baik saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita berfoto ya, boleh hidupkan semua videonya ya untuk menjadi cover nanti kalau saya siarkan lewat YouTube ya. Jadi boleh ya. Iya. Sekali lagi ya, saya satu, angkat jempol kita. 1, 2, 3. Oke, selamat pagi. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan menyertai langkah-langkah kita sepanjang hari ini. Haleluya, haleluya. Saya matikan ya. Ya, Pak.